Tatkala penguasa berpihak, dia akan kesulitan menegakkan keadilan. Dia akan pontang-panting untuk menangkal gejolak ketidakpuasan. Dia akan belepotan menutupi kepura-puraannya. Dia tidak jenak berdiri di tempatnya, karena dia takut akan bayangannya sendiri. Dia was-was melihat bayangan samar. Apakah bayang itu sosok kawan atau musuh? Apakah bayang itu sosok kawan betulan atau kawan palsu? Dia terombang-ambing antara mengikuti nuraninya atau tetap berjalan dengan keberpihakannya. Tatkala penguasa berpihak, bagi dia menegakkan keadilan bagai menegakkan benang basah. Berkata jujur bagai keluh lidah. Sulit berkomitmen karena sering tertelan ludah. Jiwa baiknya sudah jarang diasah. Karena yang dikejar kekuasaan dan nafsu yang penuh serakah. Seperti sudah tertutup hatinya dari berkah dan tidak ingat lagi bahwa semuanya akhirnya akan musnah. Tatkala penguasa berpihak, entah apa yang dibela sampai begitu rupa. Tindakannya susah untuk dinalar secara logika. Yang dikejar susah dicerna pikiran separuh rakyatnya. Padahal harusnya dia pemimpin untuk seluruh rakyatnya. Bukan hanya pemimpin orang-orang yang memilihnya saja. Bukan juga pemimpin orang-orang yang manut dengannya. Dia harus berdiri di tengah-tengah rakyatnya sebagai pengayom dan penunjuk jalan bagi semua rakyat dan bangsanya. Sebagai penggerak semua manusia yang dipimpinnya untuk menuju masyarakat adil, sejahtera, dan sentosa. Masyarakat yang dapat ridho dan berkah dari Allah semata. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Tuhan yang menguasai hati dan hidup kita. Pas sekali Bang Yasin itu puisi dari Mas Lidik itu apabila dikaitkan dengan Jokowi ya. Artinya penguasa yang memihak. Kan Jokowi ini kan sejak awal dari dia memegang pemerintahan selalu ada problem tentang keadilan. Keberpihakan ini sebenarnya kan jelas ada yang terkait dengan social interest gitu ya. Ada yang berkaitan dengan ekonomi, ada yang berkaitan dengan kebudayaan dan seterusnya. Pokoknya dalam beberapa aspek itu ada muncul gejala-gejala ketidakadilan dalam berpihak. Misalnya bagaimana stigmatisasi terhadap Islam pada saat itu, yang kemudian nanti mereda ketika di Amerika sendiri Islamofobia itu sudah, atau ada piagam, ada pernyataan PBB untuk mengatakan bahwa Islamofobia itu tidak baik. Larangan kalau nggak salah waktu itu. Kemudian dari sudut ekonomi ini yang mengerikan karena misalnya ada perlakuan khusus kepada pengusaha tertentu, pengusaha yang lainnya tidak mendapatkan bagian dengan berbagai macam alasan. Kemudian sebenarnya bukan hanya Jokowi, para penyelenggara negara yang lain juga kayak Luhut, sampai pada ASN ya, ASN, perbankan, BUMN itu kalau kita perhatikan itu umumnya tidak berkeadilan dalam berpihak. Seharusnya keberpihakan mereka adalah kepada orang yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk merealisir pekerjaannya secara benar, profesional. Jadi keberpihakan kepada profesional misalnya, kayak gitu. Kepada agama, keberpihakan pada kebebasan beragama sebagai piagam yang kita pegang sama-sama. Siapapun boleh beragama sesuai dengan agamanya masing-masing dan melaksanakan kegiatannya. Tidak campur, tidak lebih berat terhadap satu agama, yang lain lebih represif, yang lainnya lebih leluasa, yang lain dianggap dilindungi, yang lainnya kalau perlu ditangkapin semuanya. Nah, yang kayak gini ini adalah kondisi yang jelas-jelas pada akhirnya membuat penguasa itu sendiri kagok dan tidak produktif sebenarnya. Dari sudut manajemen ini kan terasa sekali bagi orang-orang yang pernah menjadi pemimpin.
menjadi pemilik perusahaan, menjadi CEO atau menjadi apa, itu terasa betul. Jadi Bang Yasin, Bang Mas Lili, Bang Komar, ini kalau kita lihat sekarang ini ada kalau dalam suatu BUMN itu ada namanya pisah sambut ya. Jadi ada yang berpisah, ada yang sambut gitu. Nah, umumnya itu didahului dengan kalau yang mau pergi kita mau ngasih kado apa gitu ya, yang mau datang harapan apa yang mau dibawa sama dia. Jadi misalnya coba kita amati waktu Pak Harto pisah menyelesaikan jabatannya. Kalau Soekarno saya kurang tahu, nggak begitu detail. Kalau begitu berarti ada yang mungkin belum presidennya dari Pak Ali belum ada. Kalau zamannya Soeharto itu kan begitu era sangat berharap ada harapan baru itu dengan Habibie telah menggantikan Pak Harto. Misalnya dia membebaskan tahanan, terus macam-macam ya yang diperbuat Habibie, sehingga masyarakat itu disuguhi ada perubahan yang positif. Demikian juga antara Megawati ke SBY. Jadi begitu SBY terpilih jadi presiden, kita merasa secure, bangga bahwa presiden kita ini ganteng, bisa berbahasa Inggris, gagah, bisa berpidato di dunia internasional. Intinya ada new hope gitu. Nah, kalau saya lihat dari yang sekarang ini, sementara yang mau berpisah lagi di otak-atik, lagi mau diadili gitu ya, yang mau datang juga sambutannya juga nggak meriah-meriah amat. Jadi sajaknya Mas Lili itu saya pikir bisa mewakili kegundahan masyarakat Indonesia yang sekarang. Jadi Mas Lili, ada ketakutan orang terhadap pemimpin baru, bukan hanya pemimpin baru, pemimpin, karena dihajar habis selama masa 10 tahun belakangan ini. Orang kemarin itu bertanya, ini apakah Prabowo akan melanjutkan gaya Jokowi atau dia akan memiliki profil sendiri dalam soal kepemimpinan. Nah, kalau dia lanjutkan, yaitu tadi yang kita rasakan itu adalah bahwa tidak objektif, tidak keberpihakannya tidak kepada masyarakat umum, tetapi kepada kepentingannya sendiri-sendiri, kepentingan orang-orang yang bagi dia menguntungkan buat dirinya. Itu yang dirasakan, sehingga masyarakat dalam takaran yang luas mengalami penderitaan selama masa ini. Turun pendapatannya, kelas menengah berkurang, masyarakat kecil makin banyak, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan masyarakat menjadi hilang, sehingga banyak orang yang menganggur. PHK terjadi, banyak sekali keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Dan orang takut, ini apakah Pak Prabowo nanti akan berlaku adil juga? Wah, ini sesuatu. Bahkan ada perilaku yang berubah sekarang ini. Masyarakat ini menunggu-nunggu kapan lagi kita dibohongin sama presiden ini. Hampir setiap hari. Jadi masyarakat sudah menjadi ketagihan untuk dibohong, ini kan sudah bahaya jadinya. Betul. Kayak sifatnya wanita ya, sukanya dibohongin. Kalau ngomongin benernya repot. Itu stereotip itu. Jadi menurut saya gini lah ya, kan kalau orang itu sudah bebas dari keterikatan, kalau saya bilang kemelekatan itu ketergantungan lah. Kan dua kemelekatan itu. Yang pertama kemelekatan terhadap benda, terhadap materi. Kalau itu kita masih ada, kalau hilang kita kecewa. Anak pun kalau kita melekat pada anak, begitu dia meninggalkan kita, baik meninggalkan secara abadi maupun meninggalkan yang tidak sesuai dengan kita kecewa. Yang kedua kemelekatan terhadap ego. Kemelekatan terhadap ego itu terhadap penghargaan, kita ingin dihargai, kita ingin disanjung, ingin dipuja. Kalau itu udah hilang, jadi kita itu seperti ngambang, di hidup itu sering ngambang. Dan kalau ada pemimpin seperti itu, dia enteng saja. Dia dipuja juga tidak melayang, dia dihina juga tidak apa-apa. Nah ini yang kalau
pemimpin kayak Jokowi yang dipenuhi nafsu gitu. Karena begitu ada nafsu, begitu ada keinginan, dia di situ ada penjara sebetulnya. Kalau kita udah benci sama sesuatu, itu susah, udah nggak normal. Ya hidup kayak Gandhi, kayak kalau kita bicara Rasulullah segala macam kan sandarannya jelas kan. Itu mungkin lebih enteng jadi pemimpin itu. Tapi ya susah ya dalam kondisi yang berbagai kepentingan gini, terutama yang udah disandra-sandra ini kan susah. Terutama pemimpin partai politik kan gila semua. Memang ini tinggalan Jokowi ini berat ini. Berat. Kalau Prabowo ada dua kemungkinan. Revolusioner sekaligus, hajar, atau dia tunduk sama kondisi yang ada. Kalau saya kok melihat, kalau ceritanya si Gamawan Fauzi, dia melihat bagaimana aura Jokowi pada waktu tanggal 1 Oktober kemarin itu. Saya melihat ini akan ada sesuatu, Jokowi akan dipermalukan oleh Allah nih. Jokowi itu tidak kelihatan dia marah, dia wajahnya datar gitu dengan kesederhanaannya. Jadi kita tertipu, padahal dia pemihakannya sangat melekat. Contohnya saja misalnya euforia tentang PKI akan kembali. Itu kan di era Jokowi lah bangkit semua tuh keinginan-keinginan untuk kembalinya PKI ya. Ada simposium segala macam itu. Sebetulnya kalau berlanjut itu banyak sekali kejadian-kejadian yang kita terperangah. Untunglah mekanisme 5 tahunan membatasi dia. Dan kemudian ada timbul pokok apa yang mungkin menurut saya itu Allah yang membuka aib itu. Jadi semata-mata jadi kebohongan itu dibuka oleh Allah dengan jelas-jelasnya. Karena aibnya dikasapkan, dibuka. Iya betul. Terutama ketika makin meluas tuntutan agar ada peninjauan kembali terhadap TAP MPR nomor 25 mengenai PKI dan seterusnya. Semuanya itu menunjukkan semakin itu dituntut, semakin pula represi dilakukan terhadap umat Islam pada saat itu. Muncullah istilah intoleran, istilah radikal, istilah macam-macam yang bahkan penggolongan masuk sebagai orang-orang ISIS. Kayaknya ini kita memang di era Jokowi ini pengap sekali kayaknya ya. Benar. Secara budaya. Pengap semuanya. Ada yang menarik Bang Yasin dalam proses perpindahan kekuasaan. Jadi di dalam sejarah dunia itu yang menggantikan itu selalu dalam posisi untuk sangat berbeda dengan yang digantikan. Maka hampir bisa dipastikan Prabowo itu akan menjadi antitesa dari Jokowi. Karena itu adalah kebutuhan dia, bukan hanya sekedar itikat baik. Itu kebutuhannya Prabowo akan menjadi antitesa dari Jokowi. Kalau itu yang terjadi, maka akan sangat menguntungkan buat bangsa ini. Karena kenapa? Menurut saya bangsa ini memang mengharapkan pemimpin yang antitesa dari Jokowi, yang ugal-ugalan di dalam memimpin, yang tidak memiliki perencanaan yang pasti, tiba-tiba muncul, tiba masa tiba akal, yang tidak peduli terhadap pertimbangan-pertimbangan rasional seperti misalnya benefit and cost di dalam setiap proyek-proyek yang ada. Ya inilah yang terjadi sekarang ini, sehingga repayment capacity-nya atas hutang-hutang yang ada itu menjadi sangat berat. Ya saya kira menarik sekali bahwa kita berharap Prabowo akan tampil sebagai antitesa dari Jokowi. Sebab kalau dia ikutan ke Jokowi, wah, repot sekali karena kan Jokowi itu kan yang paling terkenal kan kriminalisasi. Jadi bola dilambungkan, kemudian dia cemes, orang disuruh lapor, dan itu sangat mengganggu psikologi masyarakat. Karena ya itu tadi kata Mas Ridi, ada pemihakan. Yang memihak kepada dia tidak diangkat, tidak dikriminalkan, bahkan dilindungi. Tetapi yang
kira-kira bertentangan dengan dia dikriminalkan. Kan ini yang jadi problem ini, ketidakadilan ini. Itu yang terjadi. Nah kalau ini berulang di era Prabowo, kiamat kita sudah tidak ada lagi kanalisasi bagi kita. Kanalisasi kita ini hanya harapan kepada Prabowo. Kalau Prabowo tidak ada harapan ya sudah gelap. Gelap. Ya, tapi berharap karena Prabowo ini kan gimana pun juga dia adalah tentara, dia patriot, dia jenderal, itu secara alamiah bahwa dia menurut saya akan melakukan antitesa dari Jokowi itu. Itu kebutuhan dia, kebutuhan rakyat, kebutuhan dia. Kalau enggak ya kita tenggelam semuanya ini. Tapi tetap harapan itu adanya di situ sebetulnya. Ya, itu quick win. Kalau misalnya Prabowo kemarin sebenarnya sudah mulai terlihat ketika dia mengatakan bahwa kalau pemimpin itu berorientasi memperkaya dirinya sendiri, itu bangsanya akan rusak. Itu kan ada dalam pidatonya itu. Nah itu nampak bahwa akan terjadi antitesa. Dan kita berharap bahwa ini tidak lip service yang keluar dari Pak Prabowo, tetapi sesuatu yang akan dia lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga bangsa ini bisa berubah. Tantangan bagi Pak Prabowo ini nggak kecil. Bagaimana menyelesaikan problem hutang ini membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemimpin yang ada. Kalau kepercayaannya sama dengan Pak Jokowi, maka seperti yang sekarang ini yang akan terjadi. Sangat sulit mendapat mitra untuk merubah keadaan bangsa kita agar menjadi lebih produktif sehingga persoalan-persoalannya bisa diselesaikan dengan baik. Oke, kayaknya udah cukup banyak ya bahasan kita.